Apa sih hal yang paling laku di Indonesia? Kalian pikir jualan agama atau jualan harapan? Jawabannya bukan itu semua. Karena nyatanya semua metode jualan tadi dilandasi dengan satu hal, yaitu rasa takut. Orang-orang bisa termakan jualan agama jelas karena mereka takut melanggar ajaran kepercayaannya. Orang-orang bisa termakan jualan harapan palsu ya karena takut kalau dia tidak bisa membelinya, dia kehilangan semua harapannya. Jadi inilah bagaimana rasa takut adalah produk yang paling menguntungkan. Di dalam bisnis yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tentu memerlukan sebuah strategi. Jelas agar produk yang mereka jual itu bisa laku. Masalahnya di zaman sekarang, kita tidak hanya bisa menjual produk fisik aja, tapi juga bisa produk yang nyatanya tidak terlihat. Kelas-kelas motivasi bodong, bisnis investasi MLM, garam-garam suci, itu semua adalah produk yang nilai jualnya itu tidak terlihat karena mereka pada dasarnya hanya menjual ketakutan, entah itu dari produknya ataupun cara marketingnya. Gua kasih contoh bisnis MLM. Jelas skema ini adalah Ponzi, di mana tujuan bisnis ini adalah meraup uang-uang para membernya dengan produk bodong mereka. Di sini kita pasti bertanya, kok bisa orang-orang pada ketipu? Ya semuanya simpel karena rasa takut. Mereka kemakan marketing bualan para member sepuh di bisnis MLM yang mostly pasti ngomongnya, lihat si A, karena dia join member kita, dia bisa beli mobil Pajero cash. Lihat si B, dia bisa bebas utang dan beli rumah sendiri tanpa kredit karena join member kita. Di situ korban akan merasa takut, ya alias FOMO, dimana dia takut banget ketinggalan tren cara cepet kaya yang terjadi di lingkungan dia ataupun sosial media dia. Dia takut ketinggalan para member-member sepuh bodong yang keluar-keluar bisa beli ini itu karena join member bisnis MLM bodong tersebut. Alhasil jelas korban akan terkena jebakan Batman bisnis MLM tadi. Atau mau kasih contoh lagi, jualan garam suci yang katanya semua hal yang diberikan garam ini, mulai dari masakan, air mandi, air siram tanaman, dan lain-lain, itu jadi berkah banget dan makin makmur. Dengan iklan yang mengatakan hal-hal tersebut, jelas harga yang ditawarkan juga nggak main-main, bisa 5-10 kali lipat dari harga garam biasa. Jelas ini hanya jual ketakutan berbalut dengan agama, karena bagi orang-orang yang nggak paham agama atau imannya lemah, pasti percaya-percaya aja kalau ini beneran berkah, tanpa mereka tahu mereka bisa mencari keberkahan itu sendiri tanpa membeli produk-produk mereka. Dan akhirnya orang-orang ini membeli garam yang harganya 10 kali lipat lebih banyak dari harga normalnya. Dan disinilah yang gue sebut dengan fear mongering, dimana fear mongering sendiri adalah strategi komunikasi atau marketing yang landasannya adalah kampanye menjual ketakutan. Biasanya brand-brand dengan strategi ini menyebarkan rumor-rumor atau kata-kata yang berlebihan dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang agar bisa mencapai tujuan tertentu, entah itu untuk keuntungan pribadi ataupun bersama dan lain-lainnya. Kalian pernah dengar brand skincare yang keluar-keluar, kalau kalian nggak pakai produk A ini nanti bakal jerawatan. Itu bertujuan agar orang merasa takut dan akhirnya membeli produk skincare tersebut. Atau sesimpel gambar-gambar penyakit kanker menyeramkan di bungkus-bungkus rokok, ya jelas itu fungsinya buat nakut-nakutin orang untuk mengikuti kampanye anti rokok. Dan masih banyak lagi produk-produk yang kelihatannya banget menjual ketakutan. Asuransi, barang branded, bahkan sampai produk keseharian kita itu semua dimarketingin dengan landasan ketakutan. Jadi kenapa sih mereka menjual rasa takut kita? Orang-orang ini memanfaatkan ketakutan kita, jelas karena ketika kita merasa takut, kita mudah sekali untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena otak akan cenderung masuk mode survival yang mengedepankan tindakan cepat tanpa berpikir secara rasional. Otak juga lebih cenderung menggunakan efek heuristik, yakni mengambil keputusan berdasarkan perasaan mendalam, bukan fakta dan data yang ada. Mencari rasa aman dalam kelompok, seperti yang dikatakan riset dari Cambridge University pada tahun 2020
2024. Menurut risetnya, contoh di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa semakin takut seseorang, semakin tinggi tingkat kepatuhannya orang tersebut terhadap aturan-aturan yang dibuat. Seringkali didorong bukan oleh logika, tetapi rasa takut akan kehilangan. Yang pada intinya, ketika kita takut, kita mudah sekali untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi. Makanya ketika kita lihat iklan produk yang nebar ketakutan dikit, kita langsung beli. Kita lihat tren-tren sosial media dikit, kita langsung ikutan FOMO. Kita lihat berita hoax dikit, langsung pada percaya daripada cross check ulang. Karena semua itu dilandaskan oleh rasa takut. Takut karena dosa, takut akan kehilangan, takut akan diasingkan, takut akan kematian, takut akan kehancuran, dan rasa-rasa takut lainnya. Dan ya, untuk mengatasi realita kalau kita hidup di zaman yang penuh dengan ketakutan, solusinya hanyalah dengan kita harus sadar apakah ketakutan yang paling membuat diri kita lemah. Takut banyak dosa, ya kuatkan iman dan ibadah kalian. Takut akan kemiskinan, ya kuatkanlah mental dan ilmu-ilmu tentang kekayaan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan berita, produk, ataupun rumor yang menakutkan, kita masih bisa berpikir dengan lebih rasional dan kritis dikit untuk menghadapinya tanpa ada perasaan panik dan pelin-pelan, sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak individu di luar sana. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian baru sadar kalau kita semua pernah menjadi korban dari marketing jualan ketakutan ini? Silahkan komen aja. Intinya inilah realita landasan yang dipakai banyak sekali media dan perusahaan untuk menjual berita, konten, dan produk mereka. Karena manusia ketika sedang merasakan takut pasti akan mudah sekali untuk digiring. Tapi hey, tergantung tujuannya. Ini juga bisa menjadi hal yang positif seperti kampanye hidup sehat, ataupun hal negatif seperti kampanye produk bodong yang lebay. Dan kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi jangan lupa subscribe. Dah.